diusir. Pagi-pagi Abraham mengambil sekirbat air dan sekerat roti. Diletakkan di mana, Pak? Di bahu beserta anaknya. Iya. Anaknya berapa ini? Ismail? 16 tahun. Main pertahan 16 tahun ya. Logikanya itu loh. Lah ayo, ini ayat. Ya? Salam Melchem Bisem Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita menanggapi Ustadz Taslim kalau nggak salah ya, yang sudah bau tanah. Orang lain kalau sudah tua itu ya pastinya harusnya memikirkan akhlaknya dan juga bagaimana ibadahnya kepada Tuhan. Tapi ini tidak. Justru hidup dalam fitnah-fitnah. Seperti yang sering saya sampaikan mengenai Ustadz ini. Karena Ustadz Taslim ini juga udah banyak videonya saya bahas. Nah, teman-teman sekalian, kali ini dia membahas mengenai Abraham, Sarai, dan Hajar atau Hagar dan Ismail ya. Karena bagi Islam itu anak yang menjadi perjanjian dan yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Ya, jadi tentu saja keliru. Ya, mereka memutarbalikan itu teman-teman sekalian. Jadi mereka kurang pas kayaknya ya di hati mereka karena mereka keturunan dari anak budak ya, anak budak daripada Sarai, hamba Sarai gitu ya, si Hagar. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama. Jelas perintahnya, usirlah, usirlah. Anak misalnya itu dan anaknya, jelas itu. Sebabnya apa? Toh dia nanti tidak akan menjadi ahli waris. Cuma itu toh. Lanjut. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Oleh karena anaknya itu. Menyebalkan. Jadi Abraham pertama rada bingung. Kok tegol aku bojoku sing iki kurang ajar ya. Lanjut. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Firman Tuhan nggak genah ini. Ini firman Tuhan yang nggak genah ini. Ya, supaya kita tahu. Inilah ayat yang nggak genah. Ya, ini nggak genah. Jadi Allah mengatakan, jangan sebal kamu hatimu tentang apa dikatakan oleh Sarah. Apa yang dikatakan oleh Sarah lakukan, gitu lah. Terus. Haruslah engkau mendengarkannya. Yeah. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, ini firman yang nggak genah ini. Ya. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Janji juga Ismail. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Terus. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu diusir. Pagi-pagi Abraham mengambil sekirbat air dan sekerat roti. Diletakkan di mana, Pak? Di bahu beserta anaknya. Iya. Anaknya berapa ini? Ismail? 16 tahun. Main pertahan 16 tahun ya. Logikanya itu loh. Lah ayo, ini ayat. Ya? Memang orang Kristen tidak saya baca gini-gini karena memang di gereja tidak ada. Apa kata pendeta? Ya sudah, tidak usah kamu buka-buka. Beda dengan kita orang Islam. Oke, teman-teman sekalian, jadi kitab suci Kristen itu tidak genah katanya ya, tidak pas gitu ya, keliru menurut daripada Ustadz Taslim ini. Padahal teman-teman sekalian, otaknya lah yang tidak sampai untuk memahami kitab suci Kristen. Dan tentu saja dia tidak bisa memahami hal itu karena memang dia bukan pendeta. Bukan orang yang belajar Alkitab dengan baik dan dia tidak beriman kepada Alkitab. Sama halnya ketika teman-teman semua juga berusaha untuk belajar Al-Quran. Pastinya Anda juga tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran. Bahkan justru hati Anda, pikiran Anda mencari-cari kesalahan dan kelemahan daripada Al-Quran itu sendiri. Demikianlah yang dia lakukannya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga bahwa sebenarnya dia sudah melanggar hukum.
Dengan apa? Membahas kitab suci agama lain di muka umum, menafsirkannya di muka umum. Seharusnya yang dibahasnya adalah Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, jika Alkitab dibanding-bandingkan dengan Al-Quran, memang tidak sebanding. Karena Al-Quran jauh sekali. Ya, teman-teman sekalian, semua sama-sama tahu ya. Jadi itu bukan tandingan daripada kitab suci Alkitab ya. Oke. Teman-teman, kita akan belajar karena yang janggal baginya adalah karena ketika Hagar dan Ismail diusir, di situ ada kalimat bahwa Ismail ini ya diberikan di bahu daripada mamanya Hagar ya. Jadi tidak masuk akalnya karena di situ Ismail berumur 16 tahun. Dan nanti kita akan bahas teman-teman sekalian mengenai bahu ini. Lalu diberikannya di bahu daripada Hagar itu. Apakah ini benar-benar secara literal bahwa anak itu ditaruh di bahu, atau ini hanya kalimat bersifat figuratif teman-teman sekalian. Jadi tidak menjelaskan makna yang sesungguhnya. Jadi tentu saja teman-teman sekalian, kalau kita belajar Alkitab ada banyak hal-hal yang harus memang kita mengerti secara pikiran positif, bukan pikiran negatif. Kalau ustadznya tadi ya pikirannya negatif, sehingga ketika ada hal yang seakan janggal di sini, masa anak yang 16 tahun itu ditaruh di bahu daripada mamanya? Ya tidak akan mungkin ya. 16 tahun itu udah besar, teman-teman sekalian, udah SMA gitu ya. Jadi nggak akan mungkin itu ya, digendong oleh mamanya, ditaruh ke pundaknya ya. Ya jadi saya akan bahas ini nanti teman-teman sekalian. Kita akan lihat bahwa itu sebenarnya bukan secara literal ya, tetapi ini bersifat figuratif, bahwa Hagar ya harus bertanggung jawab atas kehidupan anaknya Ismail lagi, tidak lagi menjadi tanggung jawab daripada Abraham. Nah, oleh karenanya mari kita membaca dulu dari ayat 8 hingga ayatnya yang ke 14 yang mereka sudah baca ya. Saya bacakan buat kita. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, yaitu Ismail, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri, anak asli daripada Sarai. Seharusnya dia udah menopause, seharusnya dia tidak bisa melahirkan anak, tapi mujizat Tuhan terjadi atasnya. Karena itu sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, bahwa Ismail bukanlah ahli warisnya, tetapi dari darah dagingnya langsung ya kepada istrinya Sarai, yaitu Ishak. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ustaz Taslim tuh mini ngangoh ini firman katanya. Yang nggak terima dia karena diusir itu hamba. Ya iya, namanya saja hamba tidak punya hak atas dirinya. Hukum hamba budak di situ di Israel pada orang Yahudi tidak ada hak. Ya. Dia tidak berkuasa atas dirinya. Apapun yang diperintahkan tuannya harus dia tunduk, harus dia dengarkan. Ya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu, hamba perempuan itu, hamba perempuan itu. Diusir dari rumahnya. Siapa sih? Oke ya, beserta anaknya. Sebab anak hamba ini, ya ini kata Sarah, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah jadi teman-teman sekalian, jelas kitab suci Alkitab menerangkan bahwa anak perjanjian dan ahli waris bukanlah Ismail. Jadi yang dipersembahkan ketika Abraham diuji bukan Ismail, tapi Ishak. Ya, Ishak. Keturunan Ishak yang mendapat berkat. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, anak daripada ya artinya keluarga daripada Abraham, ya anak-anak Abraham, cucunya, generasi-generasi seterusnya itu akan diberkati. Ismail ada? No, tidak ada sama sekali di situ disebutkan nama Ismail sebagai ahli waris. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan pernyataannya di ayat berikutnya nanti.
Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Wow. Yes. Jadi stop umat Islam mengklaim-klaim kalau anak perjanjian, anak yang dipersembahkan adalah Ismail. Usah ngotot-ngototan. Nah usah. Di sini aja kita udah tahu. Ya, karena kalian berdasarkan dari ayat ini juga. Ya, jangan pernah mimpi bahwa Ismail lah anak perjanjian. Oke, kita lanjutkan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong loh ya. Selain Sarah, juga Tuhan menegaskan kepada Abraham supaya Abraham jangan ragu lagi. Ya, dia sayang memang dengan anaknya Ismail, tapi itu bukan anak perjanjian. Bukan ahli waris yang ditentukan oleh Tuhan. Harus diusir. Usir. Ya. Oke, ayat 14-nya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Kita akan berfokus kepada yang mereka tidak setujui, yaitu bahwa Abraham ya memberikan kirbat air dan juga anak itu ya, roti juga ada ya, lalu letakkan di atas bahu Hagar, dan mereka tidak terima itu karena di situ katanya tidak masuk akal. Dan hal itu memang benar jika ya ayat ini ya berbicara secara literal bahwa anak itu diletakkan di pundaknya si Hagar atau di bahunya. Ya, si Hagar digendong ya, biasa anak saya juga melemaskan, saya gendong kasih di bahu saya nih. Ya, kasih ke belakang, dia pegang kepala saya lalu saya bawa jalan. Ya. Jadi tidaklah seperti itu maknanya. Tapi di sini kita melihat teman-teman sekalian, dari awal tadi, dari ayat sebelumnya, jelas diterangkan bahwa Hagar ini harus diusir beserta anaknya. Nah, kalau dia diusir beserta anaknya, maka ya seluruh kebutuhan daripada anak itu menjadi tanggung jawab daripada Hagar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini tidak berbicara bahwa anak itu digendong dikasih ke bahu. Tapi berbicara bahwasanya ya Hagar akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus si Ismail. Karena mereka sudah diusir daripada keluarga Abraham. Ya. Jadi tidak lagi diurus oleh Abraham, maka tanggung jawab sepenuhnya itu diberikan kepada Hagar. Sama halnya teman-teman sekalian ya, bahasa kiasan yang digunakan di sini ya, bahasa figuratif ini, jika dikatakan bahwasanya dia itu merupakan tulang punggung ya dalam keluarga misalnya, ya, atau saya ini adalah kepala rumah tangga, gitu ya. Kepala rumah tangga. Nah, apakah ini berbicara bahwa saya ini kepala dari rumah? Ya, kepala dari rumah, kemudian kepala dari tangga. Kan rumah tangga tuh. Nah, ini adalah bahasa figuratif teman-teman sekalian. Kepala rumah tangga gitu. Ya, tulang punggung keluarga gitu. Jadi tidak berbicara secara literal ya, bahwa atau kepada makna yang sesungguhnya. Misalnya ambil kayu itu, ya kasih di kepalamu itu kayu. Ya tidak berbicara seperti itu. Nah jadi sebenarnya yang keliru adalah pola pikir daripada ustadznya. Karena ustadznya memang sedang mencari-cari kesalahan daripada Alkitab. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan buat kita bahwa anak perjanjian yaitu Ishak. Dan yang berhak untuk menerima ahli waris daripada Abraham sesuai dengan firman dan janji Tuhan adalah Ishak, bukan Ismail. Itu sebabnya dia harus diusir dari keluarga Abraham. Karena dia bukan ahli waris dan dia bukan ya anak yang darinya ya
akan lahir keturunan-keturunan yang diberkati. Karena yang diberkati ya adalah anak-anak daripada keturunan Abraham. Makanya ada di dalam doa-doa kita sebagai orang Kristen. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan bagi kita semua dan bagi anak cucu kita. Jadi teman-teman kita berbahagia karena Alkitab itu jelas terang benderang untuk memberikan kepada kita pengertian pemahaman siapa Allah juru selamat kita dan siapa kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya. Apakah kita hanya sebagai orang yang mengenalnya tanpa juga kita menerima berkat dan anugerah Tuhan terlebih daripada keselamatan dari Tuhan? Tentu saja tidak. Kita adalah orang-orang yang akan menerima berkat dan keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Jika kita tetap percaya kepada Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karenanya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan beroleh hidup kekal di sorga. Terima kasih. Saya Arif Guleh undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.